Bismillahirrahmanirrahim. Saya Trinuditaya, mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Pondok. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk uji korelasi. Uji korelasi itu sendiri adalah uji untuk mencari hubungan variabel dari data kuantitatif atau numerik. Korelasi atau hubungan itu ada dua, korelasi positif dan korelasi negatif. Tujuan uji korelasi itu adalah untuk mengetahui keeratan atau kekuatan hubungan dan mengetahui bentuk hubungan positif atau negatif. Contoh hubungan positif itu usia dan tinggi badan pada anak. Di mana makin banyak usia, maka semakin tinggi badannya. Contoh korelasi negatif yaitu ketidakhadiran dengan prestasi. Semakin tinggi ketidakhadiran, maka semakin rendah prestasi. Korelasi sendiri itu sebagai sebuah analisa. Terdapat beberapa jenis, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda. Di sini kita akan belajar korelasi sederhana yang sangat populer digunakan, yaitu korelasi person, produk, momen, dan korelasi rank Spearman. Syarat untuk korelasi person, produk, momen itu ada data numerik atau interval dan rasio. Walaupun kadang bisa juga untuk data kategorik dengan skala Likert. Masing-masing data yang dihubungkan berdistribusi normal. Terus syarat selanjutnya, terdapat hubungan yang linier pada masing-masing variabel. Arti korelasi sendiri itu hubungan yang diperoleh dengan angka 0,1 sampai 9,1. Jika angka 1, maka korelasi sempurna. Makin mendekati 1, makin tinggi atau makin erat hubungan. Makin mendekati 0, maka makin lemah hubungan. Namun, ada juga yang menghubungkan kuat lemahnya berdasarkan 0,5. Jika lebih dari 0,5 dikatakan kuat. Kurang dari 0,5 dikatakan lemah, tergantung buku referensi yang digunakan. Ada beberapa pedoman untuk memberikan interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. Itu di mana nilai 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 itu rendah, 0,4 sampai 0,5999 itu sedang, 0,6 sampai 0,799 itu kuat. Dan untuk 0,8 sampai 1,00 itu artinya sangat kuat. Ada juga kategori lain, 0,00 sampai 0,25 sangat lemah, 0,26 dan 0,5 itu cukup, 0,51 sampai 0,75 itu kuat, 0,76 sampai 0,99 sangat kuat. Dan 1,00 itu sempurna. Hubungan bersifat positif atau negatif. Tanda negatif pada output SPSS menandakan arah hubungan yang berlawanan. Tanda positif di output SPSS menandakan arah yang sama atau korelasi searah. Ada 3 cara untuk mengetahui hasil korelasi. Yang pertama, melihat dari p-value. Jika
value-nya side 2 Taylor kurang dari 0,05, maka dikatakan hubungan, dan sebaliknya jika R hitung lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Yang kedua, membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan hubungan. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan. Yang ketiga, jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2, maka dikatakan berhubungan. Jika tidak ada tanda bintang, maka tidak berhubungan. Kita akan melakukan contoh korelasi persen produk momen. Untuk judul penelitiannya, kita mengambil hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Di mana nanti H0 itu tidak ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Dan H1 ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Mari kita lakukan uji korelasi. Untuk syaratnya kita harus mempunyai data numerik, yaitu berat badan ibu dan berat badan bayi. Data numeriknya atau angka semuanya. Terus kita cek kenormalan data. Ada 3 cara untuk mengetahui kenormalan data. Cara melakukannya itu, kita buka dulu datanya. Itu kita impor data dulu. Kita tadi saya ngambil datanya di Excel ini. Kita buka. Kebetulan tadi sudah saya buka dan sudah saya masukkan ke dalam sistem SPSS. Datanya sudah ada, ini seperti ini. Dari sini kita lanjut ke analis. Kita klik, kita cari deskriptif analis. Kita cari deskriptif statistik ini ya. Bukan deskriptif analis, tapi dari analis kita cari deskriptif statistik. Kemudian kita cari frekuensi. Kita sorot ke variabel berat ibu. Dan variabel berat ibu ini kita pindahkan ke variabel S. Dan kita lihat berat badan bayi ini. Kita pindahkan ke variabel S. Lalu kita klik tombol option statistik ini. Lalu kita pilih min, pilih median, pilih standar deviasi, minimum, maksimum, dan SE min. Kita klik continue. Kita ke
Kita klik OK tadi. Dan ini terdapat hasilnya. Hasil dari tadi. Hasil statistik dari berat badan ibu dan berat badan bayi. Di mana min-nya berat ibu 56,6, berat badan bayi 3150,00. Standar error of mean 1,273 dan berat badan bayinya 82,919. Median untuk berat badan ibu 55 dan untuk berat badan bayi 3000,00. Sedangkan untuk standar deviasinya itu 9 untuk berat badan ibu 9,001 dan untuk berat badan bayi 586,324. Minimumnya untuk berat badan ibu 45, untuk berat badan bayi 2100 miligram ini ya. Gram, satunya gram. Untuk berat badan ibu itu 75 maksimumnya, dan untuk berat badan bayi maksimumnya itu 4100 gram. Dan untuk membuat histogram, yaitu kita ke untuk membuat histogram, langkahnya itu sama seperti tadi. Kita ke analis, deskriptif statistik, ke frekuensi. Ini. Di sini kita ke kolom chart. Kita klik histogram, lalu klik snow normal curve on histogram. Lalu klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini sudah ada hasil untuk histogramnya. Ya, saya lebarkan dulu. Histogram dari berat badan ibu itu min-nya itu 56,6 dan standar deviasinya itu 9,001. N-nya itu 50. Dan untuk histogram bayi, min-nya itu 3150 gram, standar deviasinya itu 586,324 dan N-nya itu 50. Dari data ini diketahui bahwa data berat badan ibu dan berat badan bayi berdistribusi normal. Demikian ini untuk tadi contoh korelasi person product moment.
Untuk selanjutnya, kita akan melakukan apakah ada hubungan yang linear antar variabel. Saya perkecilkan lagi dulu. Langkahnya yaitu kita ke analis, pilih compare mean, ini dari compare means kita ke means. Lalu masukkan variabel independen berat badan ibu ke kotak independen, berarti di sini. Dan variabel dependen berat badan bayi, mana nih? Ini, berat badan bayi ke kotak dependen. Lalu kita option ke bagian statistik. Kita ke option bagian statistik for first layer. Ini statistik for first layer, kita klik di test of linear. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Perhatikan tabel berikut ini. Dimana ini ada min untuk case processing summary-nya itu berat badan bayi dan berat badan ibu, N-nya 50, di include N-nya itu 50, persennya 100%. Untuk case excluded-nya N0, persennya 0,0%. Di totalnya N-nya 50 dan persennya 100%. Ke ANOVA tabel. Ini muncul seperti ini. Ada ya, ini di tabel ANOVA tabel. Kita lihat di deviation from linear. Di nilai-nilai SEIC itu 0,636 dan F-nya 0,862. Hasil nilai F dibandingkan dengan nilai F tabel, itu jika nilai F lebih kecil dari F tabel, maka dikatakan ada linearitas.
Nah, demikian tutorial untuk contoh korelasi person produk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.